Alhamdulillah katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik, ikhwati wa akhwati fillah, para jamaah mengaji yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berjumpa bersama menyimak kajian yang insya Allah akan dibawakan oleh guru kita, oleh Ustadz kita, Ustadz Faris Abu Naufal Hafizahullah taala. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Jazakallah yang telah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kita menyampaikan kepada kita. Semoga Allah memberkahi waktu yang Ustadz luangkan. Baik, juga terima kasih kepada para jamaah yang telah hadir berpartisipasi bersama kita semuanya. Baik, sebelum dimulai, izinkan kami untuk membacakan tata tertib kajian terlebih dahulu. Ya, yang pertama, menggunakan nama sebenarnya sehingga mudah untuk kami kenali. Kemudian para jamaah diharapkan untuk mematikan fitur video dan di-mute mikrofonnya saat join dan saat kajian berlangsung. Kemudian diharapkan untuk mendengarkan kajian dan berusaha untuk mencatat faedah-faedah penting. Kemudian nanti insya Allah kajian akan ada sesi tanya jawab. Maka nanti pertanyaan diharapkan disesuaikan dengan tema pada hari ini. Kemudian untuk pertanyaannya nanti bisa dikirimkan kepada host atau co-host moderator. Untuk selanjutnya nanti insya Allah akan kami bacakan, atau sekiranya jika ingin bertanya langsung bisa nanti menggunakan fitur raise hand. Ya, akhwat kameranya off dan ikhwan kamera boleh di-on jika berkenan. Baik, barakallahu fikum. Selanjutnya waktu dan tempat kami silakan. Ya Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini waktu Indonesia Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita. Tidak lain adalah sebagai lanjutan dari pembahasan kitab yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu. Dan sebelum saya membaca, kitab yang kita baca ini Usul I'tiqad Aimati Ahlil Hadis, ya, yang disusun oleh Al-Imam Al-Ismaili rahimahullahu ta'ala. Ini sebenarnya adalah kandungan dan isinya tidak jauh dari pembahasan yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu, Aqidatis Salaf Ashabil Hadis. Cuman yang membedakannya, kalau kitab Aqidatis Salaf Ashabil Hadis, yaitu beliau tulis dengan beliau susun dengan sanad yang ada di dalamnya. Adapun kitab Al-Imam Al-Ismaili rahimahullah, beliau tidak menyebutkan sanad di dalam kitab beliau ini. Namun ini memberikan pelajaran kepada kita, bukanlah kemudian kenapa harus diulang-ulang. Ya, kalau ditanya kenapa harus diulang-ulang, nah, ilmu itu harus diulang-ulang. Peringatan itu harus sering diulang-ulang. Allah Subhanahu wa taala ketika mengingatkan akan perkara tauhid, itu bukan hanya satu ayat Allah sebutkan. Allah menyebutkan sekian banyak ayat tentang masalah tauhid. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita berbuat syirik. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan satu ayat, diulang berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bahayanya syirik. Dan begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala ingatkan akan pentingnya takwa. Itu bukan satu ayat, mungkin ratusan ayat. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tentang takwa tersebut. Nah, di sini para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya ilmu itu adalah sesuatu yang sifatnya untuk diyakini. Ya, ilmu itu bukan hanya sekedar untuk difahami, kemudian saya sudah paham, saya sudah ngerti. Tapi ilmu itu bagaimana tertancap dalam hati kita keyakinan yang hak. Karena keyakinan yang kita anut itu sebagai sebuah keyakinan, banyak orang-orang yang mereka ingin memalingkan kita dari kebenaran tersebut.
Ya terlebih sebagaimana sering saya ingatkan di kajian, ya di zaman Nabi SAW dan zaman setelahnya belum ada media sosial ya yang terbuka informasi begitu lebar seperti hari ini. Ada orang-orang yang tadinya mereka telah berislam, tadinya telah beriman, kemudian mereka kufur, ya meninggalkan Islam, murtad dari agama Allah dikarenakan mereka mendengar ucapan-ucapan yang dia yakini itu sebagai kebatilannya, kemudian dia menganggap itulah sebuah kebenaran. Ya, nah apalagi di zaman sekarang yang HP itu selalu ada di tangan kita, segala informasi-informasi masuk ke telinga kita, maka kalau seandainya kita tidak menyaringnya, ya kita tidak memberikan batasan dan tidak membentengi diri kita dengan keyakinan yang hak, maka kita khawatirkan kita akan terjatuh, terpelosok ya ke dalam kesesatan. Saya dan kita semuanya tidak lebih mulia dibandingkan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala ingatkan beliau, wala taqraba hadhi syajarata, jangan engkau mendekati pohon ini wahai Adam dan Hawa. Tapi syaitan selalu memberikan was-was kepada Nabi Adam, selalu membisiki Nabi Adam, selalu menggoda Nabi Adam alaihissalam untuk mendekati pohon tersebut, dan kemudian Nabi Adam sampai lupa karena syaitan terus mengingatkan Nabi Adam untuk makan buah yang ada pohon tersebut, yang ada dalam surga tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Adam dari surganya Allah Rabbul Alamin. Nah, kalau seandainya Nabi Adam bisa lupa dari apa yang Allah ingatkan karena bisikan-bisikan yang terus-menerus dibisiki oleh syaitan, maka tentunya kita tidak lebih mulia dibandingkan Nabi Adam. Ya, maka harus ada benteng yang harus kita pertebal, ada akidah yang harus kita perkuat sehingga kita tidak terjatuh dalam kesesatan, bahkan ia dan bilah ke dalam kekufuran. Tapi kemudian para hadirin dan hadirat, saya baca di sini di halaman 48, di sana disebutkan qala Ibnu Qudamah rahimahullah akhbarana Syarif Abul Abbas Mas'ud Ibnu Abdul Wahid Ibnu Matar Al-Hashimi qala amba'ana Al-Hafidh Abu Ala Sa'id Ibnu Yasar Al-Harawi qala amba'ana Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Jarjani taib amba'ana Abu Qasim Hamzah Ibnu Yusuf As-Sahmi amba'ana Abu Bakar Ahmad Ibnu Ibrahim Al-Ismaili qala taib Al-Ismaili adalah beliau adalah sahibul kitab mutakhrij dari kitab Sahih Bukhari. Ya, jadi beliau punya sanad dari kitab Sahih Bukhari. Baik. Beliau mengatakan, "I'lamu rahimanallahu wa iyyakum anna madhhab ahlal hadithi ahlus sunnati wal jama'ati al-iqraru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa qabulu ma nataqa bihil kitabullahi ta'ala wa sa'at bi riwayatu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Ilmu, ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kami dan juga kepada kalian, ya, anna madhhab ahlal hadithi, bahwasannya jalannya ahlal hadis dan jalannya ahlus sunnati wal jamaah adalah iqrar, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani Allah, mengimani malaikatnya, mengimani kitab-kitabnya, mengimani rasul-rasulnya. Nah, ini merupakan dari rukun iman yang 6, dan itulah yang menjadi penjabaran ulama dari buku-buku mereka, dari masalah pokok-pokok keimanan, dan dalam masalah akidah adalah penjelasan dan syarah dari rukun iman itu sendiri. Ya, yang pertama iman kita kepada Allah. Bagaimana cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kemudian yang kedua, bagaimana cara kita beriman kepada malaikat? Yang ketiga, bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang kemudian selanjutnya, bagaimana kita beriman kepada rasul-rasulnya Allah? Dan ini semuanya adalah perkara gaib kepada kita. Ya, kita tidak akan mengetahui bagaimana cara kita mengenal Allah, bagaimana kita mengenal malaikatnya, bagaimana kita mengenal kitab-kitabnya, kecuali ya apa yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya jelaskan. Ya, makanya di sini disebutkan oleh Al-Imam Al-Ismaili rahimahullah, wa qabulu ma nataqa bihi kitabullah taala. Yang mana kita menerima apa yang terucap atau apa yang termaktub dalam kitabnya Allah, wa sahhat, dan sahih riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadi pondasi dan ini yang menjadi pokok ajaran Ahlus Sunnati
wal jamaah ya adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana kita tidak menerima ya akal dan tidak menerima logika dalam memahami pokok-pokok akidah. Tetapi akal itu digunakan ya untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dalam arti kata untuk membantu kita. Karena orang yang gila tidak akan mungkin dia memahami Al-Quran dan Sunnah karena dia gila. Tapi akal kita ini kita usahakan tunduk kepada Al-Quran dan tunduk kepada Sunnah. Nah ketika ya berbeda antara kesimpulan akal kita, kesimpulan logika kita dengan Al-Quran dan Sunnah, maka Ahlus Sunnah dia akan meninggalkan logikanya dan kemudian dia akan menerima Al-Quran dan menerima Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita ketahui ada hal-hal yang memang manusia itu terbatas. Ini harus kita ketahui. Manusia tidak akan mungkin bisa melakukan segalanya karena keterbatasannya. Apakah keterbatasan tenaganya, keterbatasan pikirannya, keterbatasan akalnya, keterbatasan waktunya, dan hal-hal yang lainnya. Saya sebutkan contoh. Ketika kita naik pesawat terbang, ya, yang kita tidak punya keahlian sama sekali untuk mengemudi pesawat. Kemudian tiba-tiba terjadi sesuatu di pesawat, ya apakah misalnya pilotnya sakit jantung, ya, atau kopilotnya bisa sakit, dua-duanya sakit, atau mereka dalam kondisi tidak bisa mengendarai mengendarai pesawat tersebut karena memang ada sistem yang rusak dan lain sebagainya. Kita hanya bisa pasrah. Ya karena memang kalau kita yang mengemudi pesawat tadi, ya mungkin ada kesempatan walaupun kecil bisa selamat oleh ahlinya, kemudian kita yang mengemudi mungkin akan 100% hancur pesawatnya, kecelakaan. Nah, kondisi seperti ini ada tingkat yang manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, disitulah keterbatasannya manusia. Nah, kalau seandainya itu masih dalam urusan dunia, yang itu masih urusannya antara manusia dengan manusia, nah bagaimana lagi dengan sesuatu ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengkhabaran yang telah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengkhabaran yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita menyadari tidak ada kemampuan kita dari banyak hal, maka disitulah kita dituntut untuk menerima apa yang datang dari kitabnya Allah dan apa yang datang dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, la mu'addala an ma warada bihi wa la sabil ila raddihi idh kanu ma'murin bitiba'il kitabi wa sunnati. Sehingga tidak ada kesempatan untuk kita berpaling dari apa yang datang dari Al-Quran dan datang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala sabila, dan juga tidak ada jalan bagi kita untuk membantahnya. Ya, tidak ada jalan bagi kita untuk membantahnya. Ya, tidak ada jalan bagi kita untuk memilih A, memilih B. Yang ada hanya adalah mengikuti Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh di sini, idkanu, dikarenakan mereka ma'murin, diperintahkan untuk mengikuti Alkitab, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matmunan lahumul huda fihima, karena di dalamnya ada petunjuk dan hidayah untuk mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, ya taraktukum ala syai'ain in tamassaktu bihima lan yudhilla ba'dahuma abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh di atas dua perkara tersebut, maka kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau seandainya ada orang yang berkata, kita sekarang diperintahkan oleh Allah kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah. Al-Quran sudah ada, dicetak di mana-mana kita bisa mendapatkan Al-Quran. Begitu juga hadis-hadis Rasulullah SAW, semuanya sudah dibukukan oleh para ulama. Udah, nggak ada yang sulit. Tinggal kamu baca Quran, tinggal kamu baca hadis, silahkan Anda menginterpretasi sendiri apa yang Anda maksudkan dari Al-Quran dan Sunnah. Karena memang Rasul meninggalkan kepada kita Al-Quran dan Sunnah.
Nggak ada seruan-seruan harus kembali kepada jalan ini, harus memahami pemahaman dengan pemahaman salaf. Nggak ada. Yang ada di dalam hadis Nabi, kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah. Nah, bisa saja orang-orang akan mendatangi hal yang seperti saya sebutkan ini. Dan jelas ini adalah sebuah kebatilan. Kenapa saya katakan kebatilan? Ketika Anda kembali kepada Al-Quran, maka dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'in amanu bimithli ma amantum bi faqad ihtadaw. Kalau seandainya kalian beriman sebagaimana berimannya mereka, kalian mendapatkan hidayah. Ini ada sanjungan, ada pujian Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat Rasulullah agar kita beriman sebagaimana imannya mereka. Bahkan Allah mengatakan wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang seseorang berdurhaka kepada Rasul dan dia mengikuti selain daripada jalan yang mukminin, kami akan palingkan mereka kemana mereka berpaling dan kami akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala mengancam kesesatan dan mengancam orang-orang yang mereka menyelisih jalan sahabat Rasulullah dengan apa? Dengan neraka. Dan begitu juga ketika Anda kembali kepada hadis Nabi telah berkata khairun qurun qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Dan Rasulullah ketika menguji para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kalian ingin beragama, maka beragamalah dengan orang-orang yang mereka telah mengambil ilmu dariku. Maka kita tidak mengatakan atau kita tidak menganggap benar ketika seseorang dia kembali kepada Quran, dia kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi pemahamannya dengan pemahamannya sendiri-sendiri. Dan ini merupakan awal dari kesesatannya orang Khawarij. Kenapa orang Khawarij mereka awal termasuk dari orang-orang awal yang sesat? Dikarenakan dia memahami Al-Quran, dia memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dengan pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa difahami ya? Masyhudan lahum bi anna nabiyahum sallallahu alaihi wasallam yahdi ila siratim mustaqim muhadzirina fi mukhalafatihi al-fitnata wal adab al-alim. Masyhudan lahum, dan sebagai saksi untuk mereka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan mengajak mereka, membimbing mereka kepada jalan yang lurus dan mengingatkan mereka untuk tidak menyelisihi dari jalannya Rasul tersebut, karena ketika mereka menyelisih dari jalan Rasul tersebut akan ditimpa kepada mereka fitnah dan ditimpa kepada mereka azab yang sangat menyakitkan. Allah mengatakan dalam ayatnya falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Berikanlah peringatan kepada orang-orang yang mereka menyelisihi daripada jalan kami, akan ditimpa kepada mereka fitnah dan ditimpa kepada mereka adab yang pedih. Nah, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini pernah digunakan oleh Al-Imam Malik rahimahullah menghujahi orang-orang yang mereka pada waktu itu ingin mengambil miqat di Masjid Nabawi. Dengan dalih, dengan mereka miqat di Masjid Nabawi yang waktu bertalbiyahnya bisa lebih lama dan Masjid Nabawi lebih afdol dari tempat di sana. Kemudian ayat inilah kemudian Al-Imam Malik rahimahullahu taala menghujahi mereka. Padahal yang mereka maksudkan baik, yang mereka tunjukkan benar. Mereka ingin miqat di Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada miqat di sana ini lebih lama waktunya dan lebih mulia daripada tempat tersebut. Tetapi Imam Malik menyebutkan mereka dengan ayat akan ditimpa kepada mereka adab, ditimpa kepada mereka fitnah dikarenakan penyelisihan mereka kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Syekh Al-Imam Al-Ismaili rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya prinsip-prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam memahami beriman kepada Allah, beriman kepada kitabnya, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada malaikatnya diambil dari sumber yang paling suci, diambil dari sumber yang paling utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah,
Perhatikan di sini. Saya mohon maaf, qadarullah di sini mati lampu. Tapi suaranya bisa didengar dengan baik ya. Taib. Kemudian, taib, barakallahu fiik. Taib. Kemudian, para hadirin, disebutkan di sini al-qawlu fi al-asma'i wa sifati. Apa keyakinan mereka para imam ahlul hadis ya di dalam memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Apa yang telah ternukilkan kepada kita dari Al-Imam As-Sabuni rahimahullah dari kitab Aqidati Salaf Ashabul Hadis, tentunya itu sudah cukup menambah keyakinan kita. Dan ketika kita mendapatkan sumber yang lainnya dari ulama yang lainnya, iya, yang hidup sezaman ataukah sebelumnya ataukah setelahnya, maka tentunya akan semakin menambah nur ala nur. Cahaya di atas cahaya, bahwasanya keyakinan yang sedang kita anut ini bukanlah keyakinan dianggap sebagai keyakinan Wahabi, bukanlah keyakinan dianggap dengan keyakinan Mujassimah dari sebagian orang, tapi ini merupakan keyakinan yang hak yang diambil oleh para imam ahlul hadis yang mereka tidak hidup sezaman, yang mereka tidak berguru dengan guru yang sama, mereka tidak berasal dari tempat yang sama, akan tetapi mereka mengeluarkan satu zubdah, mengeluarkan satu kesimpulan, yang kesimpulan itu sama semuanya, tidak berbeda di antara mereka. Ini menunjukkan karena sumber yang mereka jadikan sebagai pijakan adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan, wa ya'taqiduna anna Allah Ta'ala mad'uun bi asma'ihi al-husna mausufun, ya, dan mereka meyakini anna Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dipanggil, Allah itu didoa, diminta dengan nama-namanya yang indah. Wa mausufun bi sifatihi allati samma, ya, yang mana juga dengan sifat-sifat Allah yang sama. Sama itu artinya adalah sifat-sifat yang agung, sifat-sifat yang tinggi, sifat-sifat yang mulia. Ya, wasafa biha nafsuhu wasafahu biha nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mensifati dirinya dan apa yang telah disifati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sesuatu itu bisa kita bayangkan dan bisa kita permisalkan, ya, atau bisa kita realkan. Pertama, ketika sesuatu itu kita lihat langsung. Atau kedua, ada orang lain yang menceritakan kepada kita tentang sesuatu tersebut, ya, kemudian kita akan bisa menggambarkan sesuatu tadi. Yang ketiga, bisa saja tidak ada satupun yang melihat, tetapi ada yang serupa dengannya, ada yang semisal dengannya. Maka di situ kita akan bisa menggambarkan sesuatu tersebut. Tapi ini kaidah. Ya, ini kaidah. Tapi orang yang misalnya tidak pernah melihat Burj Khalifah, ya, dia bisa lihat di video, dia bisa lihat di foto, dia bisa lihat orang yang menceritakannya, dan ada yang semisal dengan gedung, semua gedungnya kayak gini, cuman lebih tinggi saja. Bisa digambarkan. Nah, sekarang Allahu Rabbul Alamin. Tidak ada satupun makhluk yang melihat Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diisra dan dimi'rajkan oleh Allah, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah dengan mata kepala beliau. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah dengan hati beliau. Nabi saja tidak melihat Allah, apalagi manusia seperti kita. Nah, yang ketiga, kita tidak melihat Allah, Nabi juga tidak melihat Allah, dan yang ketiga, tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Laisa kamitsli syai'. Tidak ada satupun yang serupa, yang sama dengan Allah. Nah, ketika kita tidak melihat Allah, Nabi juga tidak melihat Allah, dan begitu juga tidak ada satupun yang serupa dengan Allah, maka tidak ada cara dan jalan bagi kita di dalam mengenal Allah kecuali dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala khabarkan dan apa yang telah dikhabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebuah keanehan dan sebuah perkara yang sangat ajaib. Ajaib dalam arti kata aneh, ya.
Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dalam Al-Qur'an, Allah beristiwa di atas arasy, tiba-tiba datang orang, Allah nggak beristiwa di atas arasy. Allah mengkhabarkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan tangan, kemudian dia katakan Allah nggak punya tangan. Iya, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan di dalam Al-Quran, ya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ini dan sifat ini, dia katakan Allah nggak punya sifat itu. Begitu juga Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia, utusannya Allah Subhanahu wa taala yang memperkenalkan kita dengan Allah, mengkhabarkan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, kemudian datang orang mengatakan Allah nggak turun ke langit dunia. Inilah keanehan. Ini adalah dari sebuah perkara yang apa ya? Ya, hal yang mohon maaf lah ya, bahasa kasarnya sesuatu yang sangat konyol. Ya, Allah mengkhabarkan sesuatu, Allah mengkhabarkan demikian, Rasul yang paling tahu tentang Allah mengkhabarkan demikian, kemudian kita katakan tidak. Oh, begini maksudnya. Anda menafikan itu semua dan menakwilkan itu. Apakah Anda pernah melihat Allah? Yang kedua, apakah orang yang pernah melihat Allah, Nabi SAW, mengkhabarkan itu kepada Anda? Ya, begitu juga Allah yang tahu tentang dirinya, apakah mengkhabarkan itu kepada Anda? Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhabarkan itu kepada Anda semuanya, kenapa Anda tidak mengatakan saja? Sebagaimana yang ternukilkan dari para ulama salaf, Allah Subhanahu wa taala punya tangan, laisa kamitsli syai', yang tangannya Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy, laisa kamitsli syai', istiwanya Allah tidak sama dengan istiwanya makhluk. Rasulullah SAW mengkhabarkanlah turun ke langit dunia. Kenapa Anda tidak mengatakan laisa kamitsli syai'? Turunnya Allah berbeda dengan turunnya makhluk, karena Allah tidak sama sedikit pun dengan makhluknya. Bisa difahami ya? Jadi ini sesuatu perkara para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebuah keanehan. Ya, Allah mengkhabarkan demikian, kata dia nggak ada. Ya, Nabi mengkhabarkan demikian, kata dia nggak ada. Subhanallah. Taib. Ya, dan ini adalah pegangan dan hal yang perlu untuk kita pegang kuat-kuat sebagai keyakinan kita. Ya, ada hal-hal yang memang kita harus mengajak orang. Ya, kita harus memaksa orang ikut ini. Ada hal-hal yang memang kita silahkan Anda berinovasi, Anda mengubah ini, mengubah itu, silahkan. Tapi ini ada hal-hal yang memang kita harus mengajak. Ini loh jalannya, ini loh kebenarannya, ini loh buktinya, ini loh dalilnya, ini loh kitab penjelasan para ulama tentang permasalahan ini. Bisa difahami ya? Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, khalaqa Adam biyadih. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Iya, sebagaimana ayat yang telah pernah kita nukilkan dalam kitab kita, Aqidatis Salaf Ashabul Hadits, ma manaka antas sudah lima khalaqtu biyadayya. Wahai Adam, wahai iblis, apa yang mencegah engkau untuk sujud apa yang kuciptakan dengan kedua tanganku? Allah Subhanahu wa taala di sini para hadirin ya menyebutkan tentang kemuliaan Nabi Adam. Ya, di antara kemuliaan Nabi Adam yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lainnya atau manusia yang lainnya adalah penciptaan. Semua nabi-nabi dan rasul-rasul yang lainnya dan manusia yang lainnya diciptakan oleh Allah dengan kun fayakun. Ya, diciptakan oleh Allah dengan kudrahnya Allah, dengan kekuatannya Allah. Nah, kalau seandainya Anda katakan maksud daripada ayat Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan kedua tangannya adalah kekuatan Allah, maka para hadirin dan hadirat, ya semua makhluk itu diciptakan oleh Allah dengan kekuatan Allah, dengan kun fayakun. Sehingga tidak ada keistimewaan Nabi Adam alaihissalam. Tetapi ketika ada keistimewaan Nabi Adam alaihissalam, makanya Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan tentang penciptaan Nabi Adam dengan tangannya. Makanya Nabi SAW menceritakan kepada kita dari orang-orang yang mereka mendatangi para nabi dan para rasul. Di antara orang-orang yang mendatangi para nabi tersebut adalah Nabi Adam alaihissalam. Di antara hal yang mereka sampaikan kepada Nabi Adam, wahai Adam, ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan engkau dengan tangannya dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk sujud kepadanya.
Mereka menyebutkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Adam yang itu sebenarnya diinginkanlah secara hakiki. Dan juga Allah Subhanahu wa taala, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ketika membantah ucapan orang-orang Yahudi. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah, ya, mereka berkata bahwasanya tangan Allah terbelenggu, tangan Allah terikat. Ya, walu'inu bima qalu. Ghulat aydihim. Ya, walu'inu bima qalu bal yadahu mabsutani yunfiqu kaifa yasha. Ya, ghulat aydihim, justru tangan mereka yang terikat. Dan terlaknat apa yang mereka ucapkan dan tangan Allah terhamparkan. Allah Subhanahu wa taala ketika membantah orang-orang Yahudi di sini, bukan dikarenakan orang-orang Yahudi mengatakan Allah punya tangan. Tetapi justru Allah Subhanahu wa taala semakin menekan bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang Yahudi ketika orang-orang Yahudi yang mensifati tangan Allah terbelenggu. Tetapi hakikatnya Allah memiliki tangan Allah tidaklah terbelenggu seperti yang difahami oleh atau apa yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi. Jelas ya? Sebagaimana juga telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Di kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadits, dan di sini disebutkan wa yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Dan tangan Allah Subhanahu wa taala itu terhamparkan dan Allah memberikan infak kepada siapa yang Allah kehendaki. Oleh karena itu para hadirin, ini juga memberikan pelajaran kepada kita. Jangan sampai kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya tangan secara zatnya, tetapi secara praktek dalam kehidupan kita sehari-hari, ya ucapan kita nggak jauh berbeda dengan ucapannya orang-orang Yahudi. Kalau Yahudi mereka mengucapkan dengan tangannya, mengucapkan dengan lisannya, ya jangan sampai kita mengucapkan dengan keadaan kita. Ini salah, ini keliru. Ya, ketika kita dalam keadaan terjepit, usaha kita, bisnis kita hancur. Ya, apa yang kita banggakan, apa yang kita telah usahakan, apa yang telah kita bangun, akhirnya hancur semuanya. Ya, kemudian mulai hati ini terbesit, Allah nggak adil. Ya, Allah telah mengambil dari saya. Allah telah mengambil ya harta yang telah saya usahakan dari A, dari B, dari C. Ya, ini secara tidak langsung kita telah mengatakan Allah telah berbuat zalim kepada kita, iya dan billah. Ini satu hal yang perlu untuk kita ingatkan. Saya ingatkan diri saya dan kita ingatkan semua teman-teman semuanya. Ya, sekarang mungkin hari ini kita rezeki kita lapar, apapun yang kita ingin beli ada. Ya, mungkin hal-hal yang seperti itu nggak pernah terucap di lisan kita atau dalam hati kita. Tapi kita apakah akan siap? Teman-teman semuanya, apakah kita akan siap? Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala ya mengambil apa yang Allah titipkan kepada kita. Ya, setelah Allah mengambil apa yang Allah titipkan kepada kita, istri kita sakit, anak kita sakit, apakah kita masih menjadikan Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Adil, zat yang telah menentukan segala sesuatunya? Ya, maka disitulah akan teruji keimanan seseorang, dia jujur beriman ataukah dia tidak jujur dalam beriman. Ya, dan selanjutnya harus kita tanamkan ya nikmat rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bukan hanya sebatas harta, bukan hanya sebatas gaji, bukan hanya sebatas bisnis, bukan hanya sebatas usaha. Allah memberikan nikmat kepada kita sehat. Ya, Allah memberikan nikmat kita bisa tidur malam. Tidur nyenyak malam, ini nikmat yang sangat besar. Tapi terkadang kita tidak menganggap ini sebuah nikmat. Kita nggak menganggap ini sebuah kelebihan. Ya, nah disinilah para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya fungsi dan tujuan untuk kita belajar agar kita lebih menyadari akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Saya punya cerita. Dan orang yang menceritakan kepada saya bukan satu orang, lebih dari satu orang.
Ya, dia menceritakan dalam kondisi berbulan-bulan dia nggak bisa tidur. Dalam keadaan dia punya rumah megah, dia punya uang yang banyak, punya mobil yang mewah. Ya, bukan satu, sekian mobil yang dia punya. Ketika orang tidur, disitulah dia merasakan kegelisahan. Ketika keluarganya tidur, terkadang dia pergi ke pasar malam, dan di situ dia melihat ada penjual sayur, ataukah tukang parkir, ataukah siapapun yang tidur di jalan, yang berhalas, yang tidak ada alas apapun, dia tidur di emperan jalan, tidur di trotoar. Ya, sampai-sampai dia berkata, saya lebih siap meninggalkan semua harta yang saya punya. Saya lebih memilih menjadi orang seperti ini agar saya bisa tidur malam. Subhanallah. Ternyata tidur malam kita ini, ya kalau seandainya mau kita bayar dengan uang, kita siap untuk membayar semuanya. Tapi karena nikmat itu masih ada sama kita hari ini, sehingga kita tidak menganggap itu sebuah kenikmatan. Subhanallah. Ya, makanya teman-teman semuanya, hari ini kita pegang. Hari ini harus kita tancapkan dalam hati kita. Ketika suatu saat Allah akan menguji kita, suatu saat Allah akan mencoba kita. Ya, dan ketika kita dicoba dalam kondisi dan keadaan kita benar-benar menjadi orang-orang yang tulus iman kita kepada Allah. Karena ini fungsi kita mempelajari akidah. Kita mempelajari akidah bukan hanya sebatas untuk membantah fulan, membantah Allah. Ya, untuk menyesatkan Allah, menyesatkan fulan, tidak. Bukan hanya itu saja tujuannya. Ya, tetapi tujuan kita mempelajari akidah para hadirin dan hadirat, ya, untuk menanamkan dalam hati kita keagungan Allah Rabbul Alamin. Allah itu agung ketika Allah memberikan nikmat kepada kita. Allah juga agung ketika Allah mencoba kita. Allah itu kita puji ketika Allah memberikan nikmat kepada kita. Allah tetap kita puji ketika Allah memberikan ujian kepada kita. Nah, kalau seandainya ini prinsip dalam hidup kita, maka insya Allah kita sudah lulus dengan pelajaran akidah kita. Walaupun itu mungkin hanya di tahap awal. Ya, tapi kalau seandainya Masya Allah membantah fulan, membantah Allah, ini dalilnya, ini konsepnya, itu kebatilan mereka, ini jalan sesatnya mereka, ini yang membuat mereka keliru. Pas diuji oleh Allah, dicoba sama Allah, sudah dia menjauh dari Allah. Padahal dia paham persis sifat Ar-Rahim, sifat Ar-Rahman, ya, sifat adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat rezekinya Allah yang begitu luas. Bisa difahami ya? Bila i'tiqadin kaifah. Ya, dan mereka ahlul hadis ketika memahami tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada keyakinan bagaimana. Oh, tangannya Allah begini, oh tangannya Allah begitu. Tidaklah orang-orang. Mereka mentakwil sifat, menta'til sifat, kecuali mereka datang dari bab yang pertama adalah mengkaifiyahkan. Ya, itu jalannya. Iya, ketika mereka mengatakan Allah punya tangan, langsung dia katakan tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita katakan Allah punya tangan, tangannya Allah akan sama dengan tangannya makhluk. Berarti di sini dia sudah membagaimanakannya dengan bentuk real atau memisalkannya. Ya, dia telah menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Jadi kalau seandainya saya mengatakan Allah punya tangan, nanti Allah akan sama dengan makhluknya. Dia permisalkan dulu. Berarti Allah tidak punya tangan. Dia ta'til. Dia hilangkan tangan tersebut. Tetapi dalam Al-Quran Allah menyebutkan tangan. Kalau seandainya saya mengatakan ayat tangan gak ada dalam Al-Quran, dia bisa kafir karena menolak ayat. Ya, akan tetapi betul kita membaca apa yang Allah turunkan tangan, tetapi harus kita takwil. Wajib kita takwil. Kalau kita tidak takwil, maka kita akan menyamakan Allah dengan makhluknya. Jelas? Jadi tidak ada orang yang mereka mentakwil sifat, kecuali mereka datang pertama kali dengan kaifiyah, atau mereka datang pertama kali dengan al-tamthil. Dia datang pertama kali dengan tamthil. Ahlussunnati wal jamaah, ketika mereka mendengar ayat-ayat sifat yang Allah khabarkan dalam Al-Quran, yang pertama kali mereka lakukan adalah menetapkan sifat tersebut, dan kemudian mereka menafikan permisalan. Allah punya tangan,
Tangannya Allah berbeda dengan tangan makhluk. Allah beristiwa di atas arasy. Istiwanya Allah berbeda dengan istiwanya makhluk. Bisa difahami ya? Baik. Bila i'tiqadi kaifa. Bila i'tiqada kaifa. Tanpa ada keyakinan sama sekali dengan membagaimanakannya. Ya, walaupun labas kita lanjut saja. Wa annahu azza wa jalla stawa 'alal 'arsy bila kaifa. Fa inna Allah intaha min dzalik ila annahu stawa 'alal 'arsy lam yadhkur kaifa kana istiwa'uhu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy. Ya, Allah beristiwa di atas arasy. Kita katakan Allah beristiwa di atas arasy sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Ya, tidak sebagaimana beristiwanya makhluk, karena makhluk ketika dia bertempat di sebuah tempat, maka dia akan membutuhkan tempat, dan tempat itu akan lebih besar daripadanya, dan tempat itu akan menaunginya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala laisa kamitsli syai'. Allah tidak ada yang serupa dan sama dengannya. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy dalam keadaan Allah tidak butuh kepada arasy. Ya, Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy dalam keadaan tidaklah arasy itu meliputi Allah, tapi Allah lah yang meliputi apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala khabarkan dalam Al-Qur'an, langit dan bumi itu semuanya dalam genggaman Allah Akbar. Ya, langit dan bumi semuanya dalam genggaman Allah. Ya, tetapi Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Ya, tidak berhak untuk kita bertanya kenapa begini, kenapa begitu, bagaimana begini, bagaimana begitu. Anda hanya cukup mengimani saja. Kalau Anda berbicara tidak masuk akal, tidak masuk logika, banyak hal-hal di dunia ini yang tidak masuk akal, tidak masuk logika. Besi, yang sifat besi itu adalah berat. Yang mana kalau seandainya dia itu dijatuhkan, dia pasti akan jatuh, dia tidak akan mungkin bisa melayang. Karena sifatnya berat, dia akan jatuh. Tapi subhanallah, dengan akal manusia bisa membuat besi yang begitu berat, puluhan ton, ratusan ton, yang kemudian besi itu bisa terbang. Gimana coba? Ya, mungkin kalau diceritakan kepada orang-orang yang hidup di dunia ini 200 tahun yang lalu, ada besi bisa terbang, gila, ente nggak masuk akal. Tapi sesuatu yang nggak masuk akal, ratusan ton yang lalu masuk akal hari ini. Ya, maka jangan pernah Anda menilai sesuatu itu tidak masuk akal, karena memang ilmu Anda belum sampai ke sana. Apalagi pembahasan tentang Allah Subhanahu wa taala dan pembahasan tentang sifat-sifatnya yang itulah perkara gaib kepada kita, dan sebagaimana kita sebutkan tadi, tidak ada satupun di antara kita yang melihat Allah dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini cukup bagi kita mengimani apa yang Allah khabarkan. Allah mengkhabarkan dalam Al-Qur'an Allah beristiwa di atas arasy-Nya. Kita imani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy-Nya. Bila kaifa, tanpa kita membagaimanakan istiwanya Allah, sebagaimana maklum ya ternukilkan dari Al-Imam Malik rahimahullah, fa inna Allah taala, nah, bila kaifa fa inna Allah taala intah ya min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Apakah di sini ada kalimat yang saqat? Ada kalimat yang itu, coba saya lihat. Nah, di sini disebutkan di catatan kakinya ya fi kitab bidam mutawil inha. Ya, taib. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang dimaksudkan di sini saya coba 8 disebutkan. Sakot kalimat Allah Ta'ala. Taib. Allah Ta'ala fa inna intah. Ya, maksudnya berakhir di situ. Cukup sampai di sini. Taib. Ila annahu stawa 'alal arsy wa lam yadhkur kaifa kana istiwa'uhu. Taib. Mungkin perlu kita lihat syarah ya. Karena sini ada beberapa kalimat-kalimat. Cuman intinya saya ingin menyebutkan Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy-Nya dan tidak dibagaimanakan bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya. Ila annahu stawa 'alal arsy. Yang mana Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy-Nya dan tidak disebutkan bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy tersebut. Nah, Allah taala alam bisawab. Permasalahan ini
teman-teman semuanya, ya seperti yang saya sebutkan, tidak sebagai bentuk pengulangan, dan kita telah membawa ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, tidak hanya satu hadis, sekian banyak hadis, dan juga ucapan para ulama yang menyebutkan tentang keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas Arsy, yang kemudian dijadikanlah sebagai simbol oleh orang-orang hari ini yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas Arsy adalah orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mujassimah, ya, atau dengan dituduh sebagai Wahabi atau yang semisalnya, ya, dan itu tuduhan para hadirin bukan hanya dituduh ya oleh orang-orang pada hari ini saja kepada orang yang intima kepada sunnah Nabi SAW, tetapi itu juga dituduh ya para ulama-ulama terdahulu, bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ulama ahlul hadis Nasirus Sunnah yang membela sunnah Nabi SAW juga tidak selamat ya dari tuduhan al-mujassimah. Ya, maka seperti yang sering saya sampaikan, ya tidak ada urusan kita dengan manusia, mereka mau menerima kita ataukah kita tidak, apakah mereka tidak mau menerima kita. Yang jelas kalau seandainya itu merupakan keyakinan yang datang dari Allah dan Rasulnya, atau khabar yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan kemudian diyakini oleh para imam dengan bukti yang jelas dari ayat Quran dan hadis Nabi dan hal-hal yang ternukilkan dalam kitab-kitab mereka, maka masing-masing kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kita hari ini ya tidak enakan dengan dia, orang yang hari ini kita ingin mengambil apa yang dia mau, mengikuti kemauannya dia, ya ketika kita mati dia tidak akan menemani kita dalam kubur kita. Kita akan menjawab pertanyaan malaikat, man rabbuka wa man nabiyyuk, kita sendiri. Begitu juga nanti kelak di yaumul qiyamah, Allah Subhanahu wa taala akan mendirikan kita di hadapannya. Ya, akan bertanya di hadapan kita, dan orang-orang yang hari ini kita ingin menjaga perasaan mereka, ya mereka tidak akan bisa membantu kita, dan mereka pun belum ada jaminan yang mau menjaga perasaan kita. Yang paling penting, ya setiap orang selama itu keyakinan adalah keyakinan yang hak, maka dia pegang kuat-kuat. Terlebih Rasulullah telah memberikan isyarat dan telah memberikan wasiat kepada kita, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin tamassaku 'alaiha bin nawajid. Sesungguhnya kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak setelah meninggalnya aku, maka hendaknya kalian berpegang teguh di atas sunnahku dan di atas sunnahnya para khulafa rasyidin, dan gigit dengan gigi geraham kalian. Kenapa Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada kita untuk menggigit dengan gigi geraham kita? Ya, karena akan banyak cobaan, akan banyak godaan, akan banyak cacian, akan banyak ya celaan, akan banyak ya hal-hal yang mungkin didapatkan oleh orang-orang yang mereka menyeru di atas akidah ini. Maka Nabi SAW dalam konteks yang lainnya, beliau berkata, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq, ya la yaduruhum man khadalahum, dan terus menerus daripada umat ini, ya mereka akan terus berada di atas kebenaran dan tidak akan memudaratkan mereka siapa yang ingin memberikan mudarat kepada mereka, yang menunjukkan bahwasanya orang yang berada di atas kebenaran ini akan ada orang yang mengusiknya, akan ada orang yang mengganggunya, tapi ketika dia berpegang di atas jalan tersebut tidak akan memberikan pengaruh sama sekali, ya dari banyaknya orang yang mencela, banyaknya orang yang menghina, dan seterusnya. Kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Rabbul Alamin selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, ya memberikan kepada kita kekuatan dan memberikan kesabaran kepada kita untuk berpegang di atas jalan yang lurus ini, jalan yang hak ini, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Dari waktu yang tersisa kita akan menjawab beberapa pertanyaan, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan kepada Ustaz yang telah menyampaikan itu. Banyak sekali faedah yang bisa kita ambil dari penyampaian beliau. Alhamdulillah, ikhwati wa akhwati fillah, masuk ke sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada para hadirin yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz, bisa menggunakan fitur raise hand-nya, silakan. Baik, sambil menunggu yang ingin tanya langsung, Ana bacakan pertanyaan yang masuk dari jamaah via chat. Ini ada satu pertanyaan dari hamba Allah, Ustaz. Saya coba bacakan. Penanya berkata, Assalamualaikum, izin bertanya, kalau dari lahir seorang muslim
banyak mengalami perpindahan keyakinan karena tidak percaya adanya Allah. Dan contohnya misalkan dari agama Hindu ke Buddha, kemudian kembali lagi ke Islam. Bagaimana jika ada orang yang seperti ini? Dihukumi seperti apa? Solusinya bagaimana? Baik, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, telah terjadi di zaman Nabi SAW dan terwakilkan dari sebagian sahabat yang tadinya mereka masuk Islam dan kemudian mereka murtad dan kemudian mereka kembali kepada Islam. Mereka tetap disebut sebagai sahabat Rasulullah, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, walaupun mereka pernah murtad tetap disebut sebagai sahabat Nabi selama ya mereka jujur dalam keimanannya. Ya, kalau seandainya kalau belum matahari terbit dari sebelah barat dan tenggorok dan nyawa belum berada di tenggorokannya, maka orang yang berbuat sebanyak apapun kesalahan, berbuat sebanyak apapun kekeliruan, Allah Subhanahu wa taala tetap akan mengampuninya selama ya dia benar-benar bertobat dengan taubatun nasuha. Tapi kalau seandainya dia mempermain-mainkan, walaupun hati lafadznya dia mengucapkan la ilaha illallah, ya tetapi hatinya dia mempermain-mainkan Allah, mempermainkan kalimat-kalimat tersebut, maka tentunya dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Adapun kita sebagai manusia menghukumi dia sebagaimana zahirnya. Ketika dia sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan tidak ada hal-hal yang perbuatan dia yang menggugurkan keimanannya, maka kita hukumi sebagai keislamannya. Dan di antara bentuk orang yang bertobat dengan tobat nasuha, di antara sifat mereka, seseorang yang tadinya dia mabuk, dia berjudi, kemudian dia bertobat, dia benci dengan judi tersebut, dia benci dengan mabuk-mabuk tadi. Itu buktinya, dia benci dengan perbuatan tadi. Nah begitu juga seseorang ketika dia berada dalam agama kekafiran, kemudian dia masuk Islam, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, konsekuensi daripada kalimat syahadat tersebut, dia harus membenci dari agama yang dulunya dia anut. Maka dia sekarang masuk Islam. Tapi kalau seandainya dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, kemudian setelahnya dia berkata tidak ada beda antara Islam dengan Kristen, nggak ada beda antara Islam dengan agama yang lainnya, semua agama semua sama, semua agama benar, ya tapi saya lebih nyaman aja di sini. Tapi kalau untuk mengatakan Kristen kafir saya nggak mau. Ya ini ente nggak ada manfaat ucapan ente terhadap la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu ada konsekuensi yang harus dia jalankan. Di antara bentuk konsekuensinya dia mengkafirkan seluruh agama selain daripada agama Islam. Makanya kita sebutkan tadi ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah dan tidak nampak darinya hal-hal yang bisa menggugurkan keimanannya, maka dia dihukumi sebagai muslim walaupun dia sudah murtad sekian kali. Ya, adapun kalau dia mempermainkan dalam hatinya, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia sudah menampakkan hal-hal yang membatalkan keislaman, dan salah satunya adalah ucapan yang saya sebutkan tadi, ya dia masuk Islam setelah dia meninggalkan agama kekafiran, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian dia mengatakan semua agama sama, nggak ada bedanya, tapi saya lebih nyaman di Islam. Maka nggak ada manfaat la ilaha illallah yang kau ucapkan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi Ustadz? Nah. Tadi disebutkan bahwasanya kita atau diingatkan kita untuk selalu bersabar ketika ditimpa ujian. Bagaimana seorang hamba bisa dikatakan atau dikategorikan sebagai hamba yang dia bersabar ketika dalam ujian? Apa yang harus dia lakukan? Baik, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan sabar itu dalam 3 hal. Yang pertama, sabar dengan lisan, sabar dengan perbuatannya. Ya, yang kedua, sabar dengan lisannya. Yang ketiga, sabar dengan hatinya. Ketika dia diuji, ketika dia dicoba, ya lisannya tidak berucap kalimat-kalimat yang tidak baik. Ya, dia bersabar. Dia banyak beristighfar, dia banyak bertaubat, dia tidak berkeluh kesah. Kemudian begitu juga fisiknya. Dia tidak memukul-mukul wajahnya, dia tidak merobek-robek bajunya sebagai bentuk ujian dan cobaan tadi. Dan yang paling terpenting yang itu tidak diketahui oleh manusia, hatinya. Tapi kalau seandainya hatinya, ucapannya indah terus, ya qadarullah, saya harus bersabar. Ya, tangannya juga nggak memukul-mukul diri ketika ada musibah, tapi hatinya dongkol. Hatinya dia tidak terima.
ya maka ini tidak akan bermanfaat dari musibah atau tidak manfaat dari sabarnya, karena tidak akan sempurna sabar seseorang kecuali terpenuhi daripada 3 hal yang kita sebutkan tadi. Ini yang perlu kita ketahui pertama. Yang kedua, para hadirin dan hadirat, bagaimana supaya kita bisa bersabar ketika kita diuji oleh Allah? Yang pertama, kita harus lebih mengenal Allah. Ya, Allah itu Rahim, Allah itu Rahman, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ya, Allah itu tetap pengasih dan penyayang. Apakah Allah menguji kita ataukah Allah tidak menguji kita? Nah, ketika kita menyadari Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Adil, maka ketika kita diuji, ini adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Mungkin saya telah lalai, mungkin ada hal dosa yang saya lakukan, Allah ingin mengampuni dosa saya dengan ujian tadi. Bisa difahami? Dan kemudian yang kedua, para hadirin, segala sesuatu yang kita miliki hari ini, istri, suami, anak-anak, harta, pekerjaan, lain sebagainya, itu merupakan titipan yang Allah titipkan kepada kita. Nah, ketika itu merupakan barang titipan, yang namanya titipan itu akan diambil suatu saat. Suami, ibu-ibu yang sangat ibu-ibu cintai, bisa saja malam ini mereka diambil oleh Allah. Istri dan anak-anak yang bapak-bapak sangat cintai, bisa saja setelah kajian tiba-tiba lihat telepon, ya si ibu atau anak telah meninggal. Bisa saja itu terjadi. Makanya seseorang itu harus persiapkan. Ya, jangan terlalu mencintai sesuatu yang dia punya, karena sesuatu yang dia punya itu pasti akan berpisah kepadanya. Itu harus dia tanamkan. Ini semua titipan dan suatu saat akan diambil. Nah, ketika kita menyenamkan itu dalam hati kita, ketika hari itu tiba, waktu itu datang kita, maka insya Allah kita akan lebih bersabar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum semua. Terima kasih atas jawabannya. Kami persilakan kembali untuk jamaah yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz. Silakan bisa raise hand. Karena kita masih punya waktu beberapa menit. Nah, Ustadz, alhamdulillah di anak pertanyaan yang masuk sudah habis. Oh, alhamdulillah. Dan terlihat jamaah yang ingin bertanya, mungkin Ustadz ada tambahan atau apa bisa disampaikan atau mau dicukupkan Ustadz bagaimana? Maka kita tunggu mungkin beberapa detik, mungkin ada yang mau bertanya. Ya, saya bukan untuk ingin ditanya ya, tapi untuk menghabiskan waktu. Iya betul, Anda juga sambil mikir apa kita ya mau tanya lagi. Ya, jadi kalau saya nggak bisa tinggal Allah alam. Baik. Nah, silakan. Ada yang angkat tangan. Firly, silakan. Mute-nya dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz masih terkait dengan yang tadi apa namanya, yang murtad keluarnya agama dari dari agama yang lain. Ini ada sebuah kejadian Ustadz. Saya nisbat misalkan ini namanya yang pria itu adalah Marno, seperti itu, menikah dengan Marni. Nah, Marno itu adalah beragama Katolik ketika itu, dengan menikah Marni itu seorang agama Islam. Menikahnya tersebut dengan prosesi Katolik seperti itu, Ustadz. Apakah Marni ini berarti sudah memiliki derajat keluar dari agama Islam seperti itu, Ustadz? Terus qadarullah, mereka berdua itu memiliki 2 anak itu sampai sekarang. Nah, berjalannya waktu, alhamdulillah Marno itu mendapatkan hidayah untuk masuk Islam seperti itu, Ustaz. Nah, yang menjadi pertanyaan kedua adalah apakah pernikahan yang kemarin itu diulang kembali setelah Marno memeluk agama Islam seperti itu, Ustaz. Terus, iya. Terus gini, Ustaz. Apakah seorang yang memeluk agama Islam itu mu'alaf itu harus mendapatkan legalitas dari Departemen Agama seperti itu, Ustaz?
Mohon pencerahannya. Barakallahu fiik, jazakallah khairan. Baik, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pertama, para hadirin, ya, seorang wanita muslimah menikah dengan laki-laki yang kafirah dan dia menikah dalam keadaan dia belum masuk Islam, maka nikahnya tidak sah. Nikahnya adalah nikah yang batil. Ya, maka ketika si laki-laki itu masuk Islam, wallahu a'lam bishawab, dia harus mengulangi kembali nikahnya. Karena polisi nikah yang tidak sah. Beda halnya kalau seandainya si laki-lakinya muslim, ya, dan kemudian dia menikahi wanita Nasrani atau wanita Yahud ahlul kitab, itu pernikahannya sah. Ketika wanita tersebut masuk Islam, dia nggak perlu lagi untuk menikah ulang. Tapi dalam kasus seperti ini dia harus menikah ulang karena nikahnya batil, tidak sah. Nah, adapun yang kedua, saya tidak tahu proses pernikahan secara Katolik, apakah seseorang yang menikah secara Katolik itu dia harus keluar dari Islam, apakah dia ada prosesi-prosesi tertentu yang kemudian dia telah nampak keluar dari Islam dan sebagainya. Itu mungkin yang perlu kita ketahui. Tapi yang jelas kalau seandainya pun tidak ada proses-proses untuk dia keluar daripada Islam, ya kita anggaplah nggak ada misalnya, tapi ini merupakan dosa di antara dosa besar. Ini hal nggak boleh dilakukan oleh wanita muslimah, melakukan pernikahan dengan cara-cara yang kafir. Baik. Nah, wallahu a'lam bishawab, sehingga perlu informasi yang lebih jelas ketika dia melakukan pernikahan secara Katolik, apakah kemudian dia dianggap itu sebagai dia telah keluar dari Islam secara sukarela, secara ridho, secara keyakinan dan lain sebagainya, mungkin itu perlu diketahui. Nah, adapun keharusan secara agama tidak ada keharusan untuk ada laporan di KUA dan lain sebagainya, tapi ketika negara di sana mensyaratkan ya untuk surat menyurat atau lain sebagainya untuk menjaga dan sebagai bukti agar orang tersebut tidak bermudah-mudahan karena sudah tercatat resmi, maka tidak ada masalah untuk dilakukan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Terima kasih juga kepada penanya atas pertanyaannya. Semoga bisa tercerahkan. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Jika ada hadirin atau hadirat yang masih ingin bertanya kepada Ustaz, kami persilakan. Bu Abdurrahman, mungkin ada pertanyaan? Belum ada, kosong, alhamdulillah. Cukup jelas, Ustaz. Nah, biasanya kalau memang akidah, pembahasan akidah agak minim pertanyaan, Ustaz, beda dengan kajian fikih. Oh gitu. Kita ubah ke fikih nih. Kalau kajian fikih biasanya banyak yang bertanya. Alhamdulillah. Di beban Anda enggak sama. Pertanyaan dari Anda deh. Satu, mohon maaf di luar tema, Ustaz ya. Boleh, Ustaz? Nah, silakan. Pernah ada yang nanya ke Ana, bagaimana hukumnya seorang suami mengulik HP atau ponsel si istri, karena sebagai suami dia merasa bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh istrinya, jadi dia ingin mencoba mengetahui aktivitas istrinya di HP-nya, mungkin apa yang ditonton atau mungkin chat-chatnya bagaimana, apakah boleh atau tidak, Ustaz? Karena kadang ada istri dia tidak mau privasinya diganggu. Baik, pertama para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ya, di dalam rumah tangga suami dan istri, ya, seseorang ketika dia sudah menjadikan itu sebagai istrinya dan dia telah rela dipernikahkan oleh si suami, maka tentunya ada rasa percaya di antara keduanya. Ya, harus ada saling kepercayaan di antara keduanya. Ya, dan hilangkan rasa curiga-curiga ya yang kemudian membuat cemburu yang terlalu berlebihan. Karena cemburu yang berlebihan ini tidak akan membuat baik dalam hubungan rumah tangga. Sebagaimana disebutkan dari kisah seorang ulama salaf ketika dia menikahkan anak perempuannya, dia berkata kepada anak perempuannya, "Wahai anakku, janganlah engkau cemburu berlebihan, karena dengan engkau cemburu berlebihan ini akan membuat perceraian di antara kalian." Ya, perceraian di antara kalian. Nah, tapi kalau seandainya memang si suami melihat gelagat, ya memang ada korinah yang tidak baik, jelas, bukan cuma sangkaan, bukan hanya sekedar praduga, bukan hanya sekedar halusinasi, tapi memang ada arah menuju kepada hal yang dia harus diperiksa,
maka si suami kewajiban untuk memeriksanya karena dia adalah pemimpin dalam rumah tangga tersebut. Nah, Allah alam bisawab. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ada jamaah yang ingin bertanya, Ustaz, ada yang angkat tangan di sini. Ada Ibu Silakan. Yuniarti. Ya, kami persilakan Ibu Yuniarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Saya izin bertanya, Pak Ustaz, kalau misal saya izin bertanya kalau agama kita belajar agama itu lebih penting ya Pak Ustaz. Saya mau tanya Pak Ustaz. Soalnya ada yang berkata begini Pak Ustaz, jadi saya memalukan sekali Pak Ustaz. Saya tuh ngajak saudara, ada ngomong begitu Pak Ustaz di depan Pak Ustaznya. Jadi memalukan deh Pak Ustaz. Gitu Pak Ustaz. Emang kalau sebagai umat muslim kan sebetulnya belajar agama itu lebih penting ya Pak Ustaz daripada dengan kesenangan dunia. Misalnya kita sering melihat YouTube-nya itu emang berguna sih Pak Ustaz, tapi kan kalau terlalu sering itu kurang baik bagi saya ya. Soalnya saya tuh kurang senang sama masalah-masalah dunia begitu Pak Ustaz. Jadi saya senangnya ke agama gitu Pak Ustaz. Yang kedua saya mau bertanya Pak Ustaz, kalau misalnya kita sholatnya nih, ya kita bertanya sholatnya. Kalau kita sholatnya wudunya masih berantakan, nah terus sholatnya terburu-buru, nah itu kita sholatnya itu akan diterima nggak oleh Allah Jalla wa'ala? Baik, barakallahu fiik. Baik, para hadirin dan hadirat, yang pertama mungkin tidak perlu saya jawab karena yang bertanya sudah menjawab sendiri karena pentingnya seseorang belajar ilmu agama, dan kemudian ada orang-orang yang mereka antipati dengan pelajaran kita ilmu agama, kita tidak perlu peduli sama mereka karena ini merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim harus menjalaninya. Kemudian yang kedua, berwudu berantakan. Kalau seandainya berwudu berantakan maksudnya adalah ada anggota-anggota wudu yang tidak sempurna, dia basuh ataukah dia cuci, ya maka Rasulullah telah mengatakan wailul lil aqabi minan nar, celaka bagi orang-orang yang kakinya tidak tersentuh dengan api neraka. Nah, ketika wudunya tidak sah, ya dia berantakan, dia tahu wudunya berantakan dan sengaja dilakukan, maka sholatnya juga tidak sah. Ya apalagi kemudian sholatnya berantakan, mati berantakan, tidak tumaninah dan lain sebagainya, belum sempurna rukunya, belum sempurna sujudnya, dia sudah bangkit, maka tentunya sholat seperti itu tidak bermanfaat sama sekali. Maka di sini seseorang harus mempelajari agama agar dia tahu mana batasan-batasan dia berwudu dan mana batasan-batasan dia dia sholat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ustaz, jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ini ada lanjutan pertanyaan dari penanya sebelumnya Ustaz, dari Umum Firli tadi. Dari hasil pernikahan tersebut, apakah anak yang sekarang ada itu dinasabkan kepada ibunya atau kepada ayahnya? Wallahu a'lam bishawab. Saya belum mampu untuk menjawab apakah itu dengan pernikahan yang batil tadi, apakah anaknya itu bisa dinisbatkan kepada si bapak. Mungkin insya Allah akan saya lihat fatwa para ulama tentang permasalahan ini, dan nanti tolong saya diingatkan ya untuk melihat bagaimana pendapat para ulama tentang masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan wa ahsanallahu ilaik. Ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Bacakan dari penanya. Ada 4 poin yang ingin ditanyakan di sini, karena coba bacakan dua-dua saja Ustaz ya, supaya Ustaz lebih mudah untuk menjawab. Yang pertama, poin pertama dari penanya berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, di Indonesia ini banyak yang menikah beda agama. Ketika dinasihati bahwa itu terlarang dalam agama Islam, mereka berdalih cukup hubungan dia dan Tuhannya yang tahu. Bagaimana menanggapi fenomena tersebut? Kemudian yang kedua, bagaimana pandangan Islam terhadap child free atau nikah tanpa anak? Lagi ramai fenomena di Indonesia. Baik, yang pertama para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah sebuah ucapan yang cukup mematikan. Ya, seseorang menganggap bahwa ini merupakan ucapan yang baik, ucapan yang bijak, tapi ini merupakan ucapan yang paling batil min wa ila, ucapan yang batil antara A dan Z. Taib, segala sesuatunya Allah yang lebih tahu. Ya, segala sesuatunya itu Allah yang lebih tahu. Kita sepakat itu semuanya. Tetapi itu semuanya telah Allah khabarkan dalam Al-Quran. Semuanya telah dikhabarkan dalam hadis-hadis Nabi SAW, mana yang hak dan mana yang batil. Itu jadi masalah. Ya, jadi mana yang benar sudah ada ayatnya, mana yang batil juga sudah ada penjelasannya.
Sehingga tidak bisa kemudian orang mengatakan jangan kamu menjadi Tuhan buat orang lain. Ini adalah ucapan budumu, ucapan orang yang bodoh. Ya, ucapan yang ingin hidup mengikuti segala hawa nafsunya. Jelas. Tapi kalau seandainya itu urusan dia dengan Allah, itu urusan saya dengan Tuhan, saya udah. Itu urusan kamu, ya sudah. Masalahnya ente tinggal di bumi Allah. Gara-gara ente berbuat dosa, gara-gara ente berbuat maksiat, bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan bencana gara-gara ente. Iya. Dan bencana itu ketika datang bukan hanya mendatangi engkau saja, tapi bisa mendatangi orang yang lainnya. Dan saya sebagai seorang muslim, kamu tinggal di bumi Allah. Saya tinggal di bumi Allah. Allah dan Rasulnya telah memerintahkan saya untuk mengingkari kemungkaran. Tinggal kamu mendengar atau tidak mau mendengar, itu urusan kamu. Tapi setidaknya saya sudah menyampaikan, ya, apa yang hak dan apa yang batil sudah lepas tanggung jawab saya di hadapan Allah. Nah, kemudian yang kedua, ketika seseorang mengajak manusia untuk tidak punya anak, untuk bebas, untuk tidak punya anak, inilah sebuah kebodohan yang lebih jahiliyah dibandingkan jahiliyah. Ya, dan tentunya Islam datang kepada kita untuk mewujudkan pernikahan, yaitu adanya keturunan. Dengan keturunan tersebut, ya, seorang wanita yang hamil, wanita yang menyusui akan banyak sekali pahala yang akan dia dapatkan di dalam proses tersebut. Kemudian dia mendidik anaknya, membesarkan anaknya, ya, kemudian anaknya mendoakan dia, dan seterusnya. Ya, ini semuanya adalah hal-hal yang akan memberikan kebaikan ke dunia dan akhirat seseorang. Dan mereka itu tidak akan merasa ketika dia masih muda, ketika dia sudah tua renta, ketika dia sudah sakit-sakitan, ya, ketika tidak ada lagi orang yang mau menemani dia, siapa yang akan mengurusinya kalau seandainya bukan anaknya? Ya, maka suatu saat orang akan menyesal. Terkadang ada orang-orang ketika kita sampaikan A, B, C, dan D, dia semakin melecehkan agama. Ya, terkadang ada, ya, pengalaman, pelajaran, ya, hal yang akan dilalui akan menjadi guru yang paling berharga untuk dirinya. Jelas, Islam melarang itu semuanya. Rasulullah mengatakan tazawwajul waludal wadud. Ya, nikahlah oleh kalian anak wanita-wanita yang bisa memberi kalian banyak anak. Sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya kalian nanti kelak di yaumul qiyamah. Dan kemudian juga Umar bin Khattab tidaklah dia mendatangi istrinya, menjima istrinya, kecuali agar bisa diberikan keturunan dari hasil jima tersebut. Ya, jelas ini merupakan seruan-seruan batil, seru-seruan kedunguan yang lebih jahiliyah dibandingkan jahiliyah di zaman Abu Lahab, di zaman Abu Jahal. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab, mereka ingin punya anak, cuman nggak ingin anak perempuannya dikubur. Ini ada orang yang lebih, ya, dungu dibandingkan Abu Lahab dan Abu Jahal itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Assalamualaikum. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Poin selanjutnya dari penanya, yang ketiga adalah, ada seorang Ustadz yang ketika berdoa, dia mengatakan, semoga Allah menyaksikan. Semoga Allah menyaksikan. Apakah boleh mengatakan demikian? Karena bukankah Allah itu tidak pernah tidur? Kemudian poin selanjutnya yang terakhir, makin banyaknya fenomena LGBT. Bagaimana membentengi diri dari hal-hal seperti ini? Dan mohon nasihatnya Ustadz untuk selalu istiqomah dalam menuntut ilmu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Para hadirin dan hadirat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah ketika beliau berada di haji wada, beliau mengangkat ke tangannya, Allahumma syahad, Allah persaksikanlah, hal ballagtu, apakah aku telah menyampaikan? Wallahu a'lam bishawab. Zahirnya tidak ada masalah, kecuali kalau ada hal yang lain diinginkan, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Tapi zahirnya Rasulullah SAW telah menyebutkan hal yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang pertanyaan yang terakhir, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, pertama, butuhnya seseorang kepada ilmu agama, butuhnya seseorang mengimani dan membingkai dirinya dengan syariat, karena dengan syariat itulah didatangkan kepada kita untuk menyelamatkan dari beraneka ragam penyakit-penyakit yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ya, dan begitu juga orang tua harus benar-benar memperhatikan anaknya, memperhatikan pergaulan anaknya. Ya, jangan dia bebas-bebasan, memberikan kebebasan kepada anaknya dalam bergaul. Dia harus tahu dengan siapa anaknya bergaul, dengan siapa dia berteman, kemana dia pergi, dengan siapa dia pergi. Itu harus diketahui. Ya, karena anak itu bukan hanya dengan kita memberikan fasilitas, tapi kita harus memberikan waktu, ya, kepada anak-anak kita sehingga kita tahu kemana dia masuk dan kemana dia keluar. Ya, tentunya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah agar dijagakan keluarga kita, dijagakan diri kita, dan diberikan bimbingan kita agar selalu bisa semangat dalam menuntut ilmu agama sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Ustadz Afwan, ada yang belum terjawab. Dengan maraknya fenomena LGBT sekarang, bagaimana cara membentengi diri dari hal-hal seperti ini? Nah, tadi isyarat dari saya sebutkan untuk kita
lebih banyak mempelajari agama, membentengi kita dengan akidah, ya, dan kemudian kita menjaga anak-anak kita dan juga menjaga diri kita dengan pergaulan-pergaulan dari dunia-dunia yang seperti itu, ya maka insya Allah ini akan menjadi benteng untuk kita semuanya sembari kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan kalau seandainya kita berada di lingkungan-lingkungan seperti itu, sudah kita jauhi. Jadi lingkungan pekerjaan, kita lihat banyak orang-orang yang marah ke sana, sudah kita tinggalkan itu karena Allah. Ya, begitu juga lingkungan rumah-rumah kita tinggalkan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan barakallahu fiik wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa cukup sampai sini Ustaz ya, karena sudah habis juga pertanyaan dan insyaallah saya rasa waktu juga sudah mulai mendekati akhir. Ana izin menutupkan Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Jamaah, alhamdulillah kita telah mendengarkan atau menyimak dari apa yang disampaikan oleh Ustadz, dan banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita dapatkan dari apa yang telah beliau sampaikan kepada kita. Kita mendoakan pada Ustadz semoga apa yang disampaikan bisa menjadi amal jariah beliau dan semoga bisa menjadi pemberat timbangan beliau di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada jamaah ngaji dimanapun berada, ya, terkhusus untuk jamaah yang ada di Emirat Arab. Jazakumullah atas partisipasinya, kehadirannya bersama kami semua. Kemudian kami mohon maaf jika ada kesalahan baik sikap maupun perkataan, dan semoga bisa dimudahkan kembali untuk jumpa di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fiikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Jazakallahu khair. Nah, ya, tafadhal.